Halo semuanya, selamat datang di channel Teknologi. Teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai kredit pintar karena rame banget ya. Katanya banyak DC yang mengancam. Ini adalah salah satu contoh DC yang SMS nasabah kredit pintar yang galbay ya. Belum bayar juga kau, ku bantu dengan cara open donasi atas namamu. Pesan akan kusebar ke semua kontak di HPmu. Manusia binatang menyusahkan. Waduh, sangat menyeramkan sekali ya ini ya. Nah teman-teman, ini katanya dari DC kredit pintar. Nah hari ini aku akan aku akan bahas ya apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan intimidasi seperti ini. Tenang ya teman-teman ya, ketika kalian mendapatkan chat atau SMS seperti ini atau teroran seperti ini, pokoknya jangan panik. Jadi yang pertama, jangan panik ya teman-teman ya. Nah, jangan panik. Ini hanyalah ancaman teman-teman ya. Sebelumnya aku udah bahas juga mengenai kredit pintar. Kredit pintar itu adalah aplikasi pinjaman online yang legal. Jadi mereka tidak mungkin berani menyebarkan data kalian. Kalaupun mereka berani menyebarkan data kalian, maka kita bisa menuntutnya teman-teman ya. Jadi pertama, jangan panik. Kedua, jangan dibales ya teman-teman ya chatnya. Biarkan saja. Ketiga, dokumentasikan. Kenapa harus dokumentasikan? Just in case teman-teman, mereka benar-benar menyebarkan data kalian. Ini buktinya bahwa kalian mendapatkan pengancaman sebelumnya. Dokumentasikan tuh bisa menggunakan screenshot, video recorder. Pokoknya ini harus kalian dokumentasikan untuk bukti. Ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian jangan menyebarkan dulu teman-teman ya mengenai screenshot ini. Jangan disebarkan kemana-mana dulu ya, saran dari aku ya. Karena biasanya kalau kalian menyebarkan di Facebook atau di forum-forum, biasanya DC-DC tuh ada yang menyusup teman-teman. DC-DC nakal ya di sini ya. DC-DC nakal tuh ada yang menyusup dan bisa tahu kalau kalian itu ternyata wah ini anak malah menyebarkan screenshot nih kayak gitu teman-teman ya. Takutnya mereka malah semakin meneror kalian begitu teman-teman. Jadi ya udahlah, biarin aja, anggap aja angin lalu gitu. Nggak usah kalian informasikan di beberapa forum-forum gitu ya, apalagi pakai nama pribadi. Nah takutnya ada DC yang lagi ngestok media sosial kamu nih ya, terus tahu kamu itu menyebarkan hal ini. Nah mereka akan semakin ganas teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu mudah menyebarkan data pribadi kalian ke media sosial begitu ya. Nah pokoknya kalian cukup mendokumentasikan. Nah setelah didokumentasikan, kalian bisa laporkan ke Satgas Waspada Investasi OJK. Laporkan ke OJK. Nah untuk cara pelaporan ke OJK, kalian bisa masuk ke website resminya ya teman-teman ya. Aku agak lupa nama emailnya apa, tapi kalian bisa melakukan pelaporan ke OJK. Kalian cek aja di website resmi OJK bagaimana cara melaporkan DC kolektor dari pinjaman online yang legal yang nakal ini ya teman-teman ya. Nah kalian juga bisa buat laporan ke kantor polisi, karena ini kalau nggak salah udah masuk ke UU ITE teman-teman ya. Nah setelah kalian melaporkan ke OJK dan melaporkan ke polisi, itu kan ada surat laporannya ya. Nah ya kirim balik ke si kontak DC ini nih. Lihat nih, aku udah laporin ke OJK, aku udah laporin ke polisi, silakan aja sebar data, tapi berarti itu sudah masuk ke ranah kejahatan begitu ya. Jadi kalian balas dengan cara yang elegan. Jadi jangan terpancing. Kalau misalkan sudah sangat-sangat mengganggu sekali, ya blokir aja nomornya ya teman-teman begitu ya. Jadi hati-hati dengan pinjol yang nakal. Pasti setiap pinjol, bukan pinjol DC yang nakal, pasti setiap pinjol itu punya DC yang nakal ya teman-temannya. Mereka udah males nagih mungkin ya. Nah jadi kalian bisa lakukan tips and trick seperti ini dari aku. Tentu saja bisa berbeda dengan tips and trick dari orang lain ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman semua, tapi kalau kalian mendapatkan intimidasi seperti ini, itu tidak mempengaruhi kewajiban membayar. Nah
pasti pada bilang nih, wah kalau diteror kayak gini ya udah aku nggak usah bayar aja. Nggak bisa kayak gitu teman-teman, karena kewajiban membayar itu tetap ya harus kalian bayarkan teman-teman ya, karena itu adalah suatu kewajiban. Kalian kan udah ngutang gitu, udah pinjem gitu ya, harus dibayar. Dan kalian kalau misalkan belum ada uang atau belum mampu membayar, kalian bisa ajukan restrukturisasi kok, bisa ajukan restrukturisasi pembayaran. Yang penting kalian ada niat bayar, ajukan restrukturisasi atau penghapusan bunga atau penghapusan biaya keterlambatan ke pihak kredit pintar. Daripada kalian dikejar-kejar DC kan ya, mendingan bayar minta keringanan gitu ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.